Sekali lagi, saya mohon untuk kepada para peserta agar menyalakan kameranya. Terima kasih. Sudah, moderatornya udah dia boleh dimulai nih. Ada dokter, ya dok, baik dokter, saya akan memulainya dok, ada dokter. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Dr. Almudai Murad, SPPD SPJP, selaku pemateri pada kegiatan malam hari ini. Terima kasih banyak dokter, dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada kegiatan Bincang Asik bareng Penpro pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting untuk kegiatan Bincang Asik bareng Penpro yang membahas tentang dengue fever update and fluid therapy treatment. Baik, izinkan saya, Wada Nurhalisa, sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Baik, sebelum memulai kegiatan, saya akan membacakan CV dari pemateri yang luar biasa hebatnya, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan malam hari ini. Berikut dari CV pemateri kita, Dr. Almudai SPPD SPJP, data diri, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Mei 1963, tempat kerja Rumah Sakit Prof. Anwar Makatutu, Kabupaten Banteng, Sulawesi Selatan. Berikut untuk nomor teleponnya. Untuk riwayat pendidikan, SD tahun 1975 di Pekanbaru, SMP tahun 1979 di Jakarta, SMA tahun 1982 di Makassar, dokter FK Unhas lulus tahun 2000, kardiologis FK Unhas lulus tahun 2015, 2013, Pelok NSI dan Rehabilitasi Kardiovaskular RS Harapan Kita, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI tahun 2018, dan untuk riwayat pekerjaan tahun 1990 sampai 1992, Dokter Umum Rumah Sakit Jeneponto, Sulawesi Selatan, tahun 1993 sampai 1994, Dokter Umum Puskesmas Sulawesi Selatan, tahun 2000 sampai 2010, internis Rumah Sakit Prof. Anwar Makatutu Bantaeng, Sulawesi Selatan, tahun 2013 sampai sekarang, internis dan kardiologis RS Rumah Sakit Prof. Anwar Makatutu Bantaeng, Sulawesi Selatan. Baik, berikut CV dari materi kita selanjutnya, yaitu sesi pretest. Untuk sesi ini dikerjakan dalam waktu 2 menit, diharapkan bagi peserta untuk menjawab soal yang telah disediakan. Untuk link soal akan dikirimkan pada room chat maupun grup WhatsApp.
Baik, untuk pengerjaan soalnya bisa dimulai dari sekarang.
Baik, waktu pengerjaan soalnya sisa 1 menit. Sisa pengerjaan 30 detik, dimohon untuk mengirimkan jawabannya sebelum waktu. Terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman untuk mengerjakan soalnya telah selesai. Selanjutnya yaitu sesi materi. Dengan hormat kepada Dr. Almudai Murad, SPPD SPJP, untuk membawakan materinya. Tapi dokter, saya persilahkan. Tapi dokter. Ya, terima kasih Nurhalisa dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa. Ya, jadi bagus sekali nih kalian bikin begini ya supaya menambah-nambah untuk pengetahuan luar di samping daripada pengetahuan yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen kalian di fakultas. Jadi pada malam ini saya disuruh sama Waode Nurhalisa ya untuk membawakan materi tentang demam berdarah dengue ya. Memang kebetulan pada saat ini lagi musim-musimnya nih banyak penderita demam berdarah yang dirawat di rumah sakit ataupun di puskesmas. Ya, jadi untuk kalian untuk mengetahui supaya bagaimana itu demam berdarah, kemudian bagaimana diagnosenya, kemudian bagaimana pencegahannya, bagaimana untuk penanganannya, ya. Indahnya gimana? Kan diklik. Hah? Nggak bisa. Belum. Tunggu ya. Nah, ya. Ya, kita mulai ya. Jadi demam berdarah dengue itu atau DBD atau dengue heart fever itu, hemorrhagic fever itu adalah demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue ya. Jadi ditularkan melalui nyamuk demam berdarah ada dua, itu Aedes aegypti dan Aedes albopictus ya.
tapi kebanyakan adalah Aedes aegypti. Nah, virus ini terdapat 4 strain ya. Virus dengue ada dinamakan sebenarnya dengue panjangannya, tapi disebut DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4 ya. Dan yang mana itu DEN1 dan berikutnya sampai 4 itu melalui pemeriksaan serologis ya, untuk mengetahui itu virus yang serologis yang mana gitu namanya. Nah, jadi begitu pulih dari demam berdarah itu imunitas akan terbentuk, gitu. Tapi terbentuknya imunnya itu tidak tidak selalu harus sempurna, bahwa biasanya kan ada satu penyakit virus itu kalau dia akan sudah terkena itu akan membentuk imun yang kompleks. Jadi yang udah nggak mempan lagi kalau ada penyakit lain. Tapi untuk demam berdarah ini tidak ya. Jadi walaupun dia sudah ada imunitas dalam tubuhnya, tapi ini kan ada 4 strain, jadi mungkin pertama kena strain yang DEN1, kemudian sembuh, berikutnya dia kena strain yang 2 atau 3 atau 4, jadi akan terinfeksi lagi. Jadi kemungkinan, jadi kenapa itu orang tahun ini demam berdarah, terus kenapa tahun berikutnya kena lagi, padahal katanya kalau udah kena virus itu ada kekebalan tubuh untuk virus itu. Tapi ini karena ada 4 strain, maka bisa terinfeksi oleh strain yang lain. Ada ya. Jadi bentuknya begini. Jadi bentuk nyamuknya itu ya ya. Jadi bentuk nyamuk yang seperti kalian lihat di kalau di sekitar rumah ya. Jadi berbentuk itu nyamuknya hitam, terus ada bintik-bintik putihnya ya. Ada loreng-loreng putihnya. Dan kemudian menggigit atau menghisap darah itu khasnya itu pada pagi dan sore hari ya. Itu nggak usah ditanyakan nanti kenapa pagi kenapa sore, kalau mau tanya nyamuknya sendiri. Nah jadi kita nggak tahu, itu mungkin habitnya atau kebiasaannya itu dia menggigit pagi dan sore hari. Jadi senang dihinggap pada pakaian yang digantung di kamar ya. Jadi kan kita kebanyakan itu di rumah ada hanger itu, jadi atau gantungan baju. Nah, pulang dari kuliah atau pulang kerja ya, itu dia nyangkutin di belakang pintu ya. Nah, itu suka nyamuk itu hinggap di situ. Jadi paginya itu sekitar 9 sampai jam 10, sorenya 15 sampai jam 16. Nah, inilah kenapa banyak itu anak-anak ya atau bayi-bayi yang kena lebih banyak kena demam berdarah, karena memang kebanyakan itu bayi-bayi itu tidurnya itu sekitar antara jam 9 sampai jam 10, terus kemudian sore hari untuk orang dewasa itu jam 15 sampai jam 16 itu untuk pola tidurnya, sehingga nyamuk di situ dia akan menggigit ya. Nah, ini sebaran daripada penyakit demam berdarah di Indonesia ya. Jadi ini sumbernya data dari Kemenkes tahun 2022. Jadi data yang baru ini ya. Jadi yang merah itu kalau insiden rate-nya itu lebih dari 10 per 100.000 penduduk ya. Jadi itu sangat banyak. Nah, kalau yang hijau itu kurang, jadi lebih kurang. Jadi insiden rate-nya itu kurang dari 10 per 100.000 penduduk di Indonesia. Jadi kayak di Papua itu kenapa dia kurang ya, karena mungkin air yang tergenang nggak ada, tapi justru di sana malaria yang lebih menonjol daripada demam berdarah ya. Nah, jadi yang di Jawa itu hampir full, itu di seluruh Jawa itu insiden rate-nya itu sangat tinggi. Nah, ini juga statistik daripada penyakit demam berdarah seluruh Indonesia ya, yang mana paling tinggi kejadiannya itu adalah insidennya itu adalah di Jawa Timur ya, dan sedangkan kita sendiri di Sulawesi Selatan itu sekitar 3.562 itu data yang ada, sedangkan di Jawa Timur itu sekitar 12.000 lebih ya, lebih dari 12.000. Nah, itu jadi, dan yang kurang sekali itu adalah di Maluku ya. Nah, itu dia dari laut.
Nah, itu jadi kita lihat ini sebarannya cukup banyak untuk seluruh Indonesia, hampir semua. Nah, bagaimana strategi dari Departemen Kesehatan untuk mencegah, ya, atau mencegah mengeliminasi daripada penyebab daripada demam berdarah ini. Jadi ada 6 strategi, yaitu strategi pertama itu penguatan manajemen faktor yang efektif, aman, dan berkesinambungan. Jadi me, 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 mengelola bagaimana faktornya adalah nyamuknya, ya, sehingga dia bisa diamankan lah ceritanya, ya. Nah, itu ada teknologi baru dengan memasukkan virus tertentu di nyamuknya itu, yang Wolbachia. Jadi nyamuk yang dalam isinya itu ada Wolbachia-nya. Itu yang supaya dia menyerang daripada nyamuk Aedes aegypti sendiri. Kemudian strategi kedua itu peningkatan akses dan mutu tata laksana dengue, ya. Nah, jadi ini bagaimana itu akses untuk kalau ada orang sakit itu bagaimana cepatnya ditangani, atau dia harus ke puskesmas ya segera, atau ada mantri jentik yang keliling kampung untuk melihat, ya. Strategi 3 itu penguatan surveillance untuk dengue yang komprehensif, serta manajemen kalau ada terjadi kejadian luar biasa, ya. Itu surveillance-nya. Jadi yang tim lapangan yang untuk melihat. Kemudian yang strategi 4 peningkatan pelibatan masyarakat yang berkesinambungan. Jadi bukan cuma orang medis saja, ya. Bukan cuma perawat saja, bukan cuma dokter saja, bukan cuma surveillance saja yang bekerja, tapi masyarakat juga diajak untuk mengetahui bagaimana untuk penanggulangannya, ya, atau bagaimana kalau ada kejadian KLB gini, siapa yang mau dilaporkan, kemana dilaporkan, gitu, ya. Kemudian strategi 5 penguatan komitmen pemerintah. Nah, ini bagian pemerintah lagi, kebijakannya bagaimana, manajemen programnya bagaimana, dan kemitraan dengan swasta, ya, dalam hal kebantuan mungkin dananya atau ketersediaan alatnya untuk diagnosisnya itu perlu, ya. Kemudian strategi 6 pengembangan kajian untuk intervensi, inovasi, dan riset sebagai dasar kebijakan dan manajemen program berbasis bukti, ya. Nah, ini melalui penelitian-penelitian. Jadi yang kalau kalian pernah dengar itu ada nyamuk yang Wolbachia itu, yaitu pengembangan inovasi, ya, dari riset yang berbasis bukti. Nah, sekarang kita masuk di gejala klinis daripada demam berdarah. Jadi gejala klinis demam berdarah itu sama dengan gejala klinis yang lain-lain. Orang ada demam, ya. Nah, ada demam. Jadi semua, apakah tifus itu akan demam. Kemudian malaria juga demam, toh. Kemudian orang bronkitis juga demam, ya. Nah, bagaimana bedanya dengan gejala-gejala lainnya? Nah, yang pasti itu harus ada demam dulu, itu baru disebut nanti adalah demam berdarah. Nah, kemudian kita akan temukan itu tourniquet test itu positif. Jadi lengan itu dibendung, ya, dengan alat sphygmomanometer dengan tekanan tertentu, kemudian didiamkan sekitar 5 menit untuk dilihat itu apakah ada perdarahan kulit atau peteki di situ atau tidak. Kemudian ada sakit kepala, mual, sakit perut, muntah, dan kalau sudah mulai ada lebih berat lagi ada perdarahan di gusi, kemudian berak darah, ya, kemudian kencing darah, dan kemudian juga ada pembesaran daripada hati atau hepatomegali. Nah, gejala-gejala ini tidak harus semua ada, ya. Jadi tidak harus nanti kenapa ini tadi nggak ini mual, tidak ada mual tapi disebut demam berdarah, ya. Jadi gejala itu ditemukan individual pada masing-masing orang, tidak harus semua ada, ya. Mungkin juga ada dia demam, tapi yang pasti harus ada demam. Tapi dia tidak sakit kepala, tapi ada peteki, ada perdarahan kulit di bawah kulitnya, ya. Nah, sedangkan WHO, ya, World Health Organization, jadi organisasi kesehatan dunia, itu memberikan kriteria bagaimana untuk mendiagnosis demam berdarah, ya. Nah, kriterianya itu harus ada demam sekitar 3 sampai 7 hari. Terus kemudian ada perdarahan yang dibuat ya melalui tourniquet itu. Jadi nanti kalian akan belajar tourniquet itu, jadi alat tensi atau sphygmomanometernya itu dipasang di lengan.
kemudian dipompakan di antara sistol dengan diastolnya. Nah, kemudian ditahan 5 menit sekitar. Terus kemudian dilihat apakah ada perdarahan atau bintik-bintik merah kecil, itu PTH namanya, itu di sekitar di fosa di lengan ya. Nah, itu apakah ada? Nah, di situ dilihat kalau ada kriterianya. Kalau lebih dari 10 itu positif bahwa dia adalah demam berdarah. Nah, dapat juga terjadi juga bisa perdarahan spontan ya. Itu di bawah kulit mulai bintik-bintik merah ya. Terus kemudian ada perdarahan gusi ya. Kemudian apakah dia ada beraknya hitam atau melena, ada perdarahan yang segar atau hematuri atau kencingnya warna merah ya. Nah, kemudian kadang ditemukan juga kriteria WHO ini adalah hepatomegali. Nah, terus kemudian yang gampang sekali dilihat itu adalah adanya berkurangnya jumlah trombosit, ya, trombositopeni namanya ya. Nah, jadi normal trombosit itu antara 150.000 sampai 450.000. Nah, kalau sudah berkurang dari 150.000, nah itu ada disebut adalah trombositopeni ya. Makin berat itu demam berdarah, itu trombosit itu makin kurang ya. Nah, kemudian terjadi hemokonsentrasi ya. Itu hematokrit itu akan meningkat. Itu lebih dari 20% dari normal ya. Jadi hematokrit itu nilainya sekitar gitu 42, 45 ya. Itu meningkat bisa sampai lebih dari 50%. Jadi itu hemokonsentrasi. Jadi kriteria WHO itu adalah, saya ulangin, demam 37 hari, kemudian perdarahan dibuat atau bisa spontan, kemudian ada pembesaran hati atau hepatomegali, trombositopeni atau berkurangnya trombosit, dan hemokonsentrasi atau hematokritnya akan meningkat. Nah, jadi kita akan menemukan fase demam berdarah itu tidak seperti demam-demam yang lain. Kalau demam yang lain itu ada yang demam kontinu, yang terus-terus demam. Nah, sedangkan demam berdarah ini seperti pelana kuda, ya. Jadi seperti pelana kuda kalau kalian lihat orang pacuan kuda itu tempat duduknya orang di atas kuda gitu ya. Jadi ada tinggi, turun, terus naik lagi ya. Nah, pada hari pertama sampai 3 hari pertama itu orang demam berdarah itu akan panas tinggi ya, yang tiba-tiba tinggi ya. Tuk tiba-tiba, kenapa tadi nggak demam, sekarang tiba-tiba demam sekali. Nah, itu bisa sampai 40 derajat Celcius suhunya. Nah, di sini orang mulai ketakutan tuh, panas tinggi, menggigil, kadang-kadang bisa juga orang kalau masih kecil itu bisa kejang itu bayinya ya karena demam tinggi. Nah, tapi pada orang dewasa jarang kejang kecuali kalau sudah terjadi ensefalopati. Nah, kemudian pada hari keempat sampai kelima itu fase kritis. Nah, di sini justru fase kritis itu suhunya turun ya. Nah, suhunya turun. Nah, disangka sudah baik. Nah, banyak pasien atau keluarga pasien yang setelah 3 hari dikasih obat terus turun panasnya, dibilang sudah baik, dia minta pulang ya. Nah, disinilah fase kritis daripada orang demam berdarah. Jadi pada saat hari keempat kelima itu jangan walaupun sudah turun suhunya jangan dikasih pulang ya, karena ada patokan khusus untuk melihat itu dia udah fase penyembuhan atau bukan ya. Jadi kita harus lihat itu kembali trombositnya. Jadi kalau trombositnya masih rendah jangan kasih pulang ya. Nah, pada hari ke-6 ke-7 itu fase penyembuhan ya. Fase penyembuhan itu pada hari ke-6, dan itu perlu juga kita cek lagi itu trombositnya. Apakah trombositnya sudah meningkat atau tidak, hematokritnya sudah menurun atau tidak ya. Nah, jadi jadi kalian mesti kalau nanti sudah mempelajari ini, lihat, perhatikan ya. Demamnya itu ya seperti pelana kuda. Jadi pada saat orang turun panasnya jangan gembira dulu bilang sudah baik, bisa pulang ya. Nah, justru di sini adalah fase kritisnya. Nah, ini data-data daripada klinik ya, gejala klinik daripada demam berdarah. Jadi demam itu pada 1, 2, 3 hari, kemudian sama yang tadi fase kritis itu kritis itu hari ke-4 ke-5, dan fase penyembuhan itu antara hari ke-6 sampai ke sekian ya selanjutnya. Nah, temperaturnya dilihat itu ya. Sini temperaturnya antara awalnya itu 40, kemudian fase kritis itu pada turun sekitar 37,
dan kemudian kalau kita tidak dengan penanganan dengan baik, dia akan bertambah berat dan panasnya kembali pada fase recovery, ya. Di situ akan terjadi bisa perdarahan spontan. Nah, untuk yang potensial gejala klinik yang lain adalah pada saat demam itu orang akan malas minum, malas makan sehingga terjadi dehidrasi, ya. Nah, kalau dehidrasi ini tidak ditangani, maka pada fase hari keempat kelima akan terjadi shock atau terjadi perdarahan, ya. Dan pada fase penyembuhan itu kembali reabsorpsi dari cairan yang dari intrasel ke ekstrasel itu kembali reabsorpsi kembali, ya. Dan kalau kita tidak hati-hati dalam pemberian cairan, terjadi overload daripada pemberian cairan. Nah, dan perubahan bagaimana labnya, ya. Kita harus lihat itu bagaimana trombositnya, ya. Trombositnya pada fase febril pertama itu masih tinggi, kemudian pada fase kritis itu akan menurun, dan pada fase recovery atau penyembuhan itu akan kembali normal kembali. Kebalikannya hematokrit, ya. Hematokrit pada fase panas febril itu rendah, kemudian meningkat pada fase kritis, ya, yang kita anggap itu fase yang berbahaya, kemudian normal kembali pada fase recovery. Nah, sedangkan melalui serologi dan virologi itu ya kita harus cek itu viremianya melalui pemeriksaan imunoglobulin M dan imunoglobulin G, ya, IgG dengan IgM. Sekarang bagaimana derajat penyakit demam berdarah ini, ya? Jadi ada 4 sebenarnya itu derajat demam berdarah. Yang pertama itu yang bukan diderajatkan sebagai dengue hemorrhagic fever, itu adalah dengue fever saja. Jadi orang cuma curiga, oh ini mungkin dengue ini, tapi belum lengkap gejalanya, ya. Nah, gejalanya itu adalah dia demam dengan 2 atau lebih daripada gejala ini, seperti sakit kepala, terus sakit di belakang mata, ya, kemudian badannya pegal-pegal, kemudian sakit tulang-tulang, ya, itu ya. Jadi demam ditambah 2 atau lebih, jadi cukup itu untuk menandakan bahwa dengue fever, ya, dan dia belum ada tanda-tanda perdarahan, ya. Nah, kemudian di lab mungkin kita dapatkan adanya leukosit yang rendah atau leukopeni, kemudian mungkin adanya trombositopeni, tapi masih ringan, ya. Dan dalam hal ini pada saat dengue fever itu tidak ada kehilangan cairan di plasma darah. Nah, barulah setelah berlangsung terus, maka masuklah ke demam berdarah dengue itu di grade 1. Jadi yang tanda-tanda di atas ditambah dengan tes tourniquetnya positif, yaitu tes bendungan di bendung itu darah vena di lengan, itu kemudian ada bintik-bintik merah yang sudah saya bilang tadi. Nah, kemudian labnya itu trombositnya sangat mulai menurun sekali, ya. Akan menurun di bawah 100.000. Normalnya saya bilang tadi 150.000 sampai 450.000. Kemudian hematokritnya akan meningkat di atas 20%. Nah, kemudian kemudian derajat 2, ya, DHF derajat 2 itu tanda di atas tapi ditambah dengan perdarahan spontan, ya. Nah, sama juga labnya akan kita temukan sama dengan derajat 1. Dan kemudian bagaimana dengan DHF derajat 3 yang tanda-tanda di atas tambah dengan kegagalan sirkulasi. Tekanan darah mulai turun, terus nadi mulai melemah, kemudian terjadi ya, gerakan daripada tangan itu gerakan badan itu sudah tidak kuat lagi, ya. Dan sama dengan labnya juga trombositnya akan tetap berkurang di bawah 100.000. Bahkan ini kalau kebanyakan pasien kalau sudah derajat 3 itu trombositnya itu sangat rendah sekali, biasa sampai 20.000 sampai 40.000, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan DHF derajat 4? Nah, ini kalau ini sudah masuk di shock dia, ya. Jadi disebut itu adalah DSS atau dengue shock syndrome, ya. Itu
tekanan darah sudah tidak terukur, ya, nadi sudah tidak bisa teraba, nah itu harus resusitasi cepat, ya. Nah itu yang mesti anukan. Nah, bagaimana klasifikasi dari derajat tadi, ya? Derajat 1 DHF tadi, ya, yang kita temukan demam tambah itu perdarahan, ya, perdarahan yang dibuat atau tourniquet itu dengan trombosit yang rendah, kemudian terjadi hemokonsentrasi atau hematokrit itu meningkat dari 20%. Yang derajat 2 tadi disertai dengan perdarahan spontan, derajat 3 terjadi kegagalan sirkulasi, derajat 4 itu adalah yang DSS tadi, dengue shock syndrome. Nah, kalau orang shock itu nadi tidak teraba, tekanan darah tidak bisa terukur, dan akralnya dingin, ya. Itu tanda-tanda shock. Nah, bagaimana kita jika menemukan pasien dengan dengue ini, ya? Jadi kalau kita pasien dengan kita curigai dengue, ya, dengan demam, ya, nah, kemudian kita lihat dia asimptomatik atau simptomatik. Nah, kebanyakan kalau demam itu adalah simptomatik, jadi harus bergejala. Jadi kalau asimptomatik kita singkirkan. Nah, setelah kita pasien dengan ada gejala demam, kemudian ada gejala sakit kepala, gejala kemudian badan pegal-pegal, sakit tulang semua, ya. Kemudian kita bedakan apakah ini demam ini disebabkan oleh virus atau tidak, ya. Nah, jadi kalau yang virus itu yang untuk yang demam berdarah ini yang sifat demamnya itu ada yang seperti pelana kuda tadi, ya. Nah, kalau kita anggap adalah dengue fever, maka kalau kita klasifikasikan lagi apakah dia tanpa perdarahan atau dengan perdarahan. Nah, kalau sudah masuk di dengue hemorrhagic fever, nah apakah kita lihat lagi apakah dengan ada kebocoran di plasma, ya. Nah, dengan kebocoran pertama plasma itu, ya, hemokonsentrasi atau hematokrit itu akan jadi lebih meningkat lagi, ya. Nah, akan terjadi apakah dia DHF yang tanpa shock, ya, atau DHF dengan shock yang tadi tekanan darah turun, tekanan darah bahkan tidak teraba, kemudian nadi tidak tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, ya, kemudian akralnya dingin, ya. Dan kalau sudah terjadi ya manifestasi yang tidak biasa ini, ya, yang selanjutnya itu akan terjadi organopati. Jadi dalam hal ini terjadi gangguan di hati, pembengkakan hati. Jadi bagaimana diagnosis pasti dengan DHF ini? Tadi yang kita pakai kriteria WHO, ya. Jadi demamnya 3 sampai 7 hari, ya. Kemudian ada perdarahan yang spontan, kemudian ada perdarahan bisa dibuat, ya. Nah, itu. Dan kalau bagus lagi kalau rumah sakit itu punya pemeriksaan serologi untuk pemeriksaan imunoglobulin M atau imunoglobulin G anti dengue, ya. Jadi ini lebih spesifik lagi untuk menentukan adanya demam berdarah dengue. Nah, bagaimana tadi adalah tanda-tanda semua gejala. Sekarang bagaimana tanda-tandanya, ya? Nah, apa yang bisa dilihat dari demam berdarah dengue ini, ya? Nah, jadi kalau tergantung daripada derajatnya tadi. Nah, kalau derajat 1 itu adanya cuma hanya ruam pada kulit atau kemerahan pada kulit, ya. Jadi mirip-mirip dengan pasien dengan morbili, ya. Nah, itu jadi kadang-kadang kita samar antara morbili dengan demam berdarah. Nah, makanya perlu pemeriksaan darah lab, ya, trombosit atau IgG, IgM. Nah, terus juga kadang kita dapat ini petechi dan purpura atau terjadi perdarahan yang lebih luas lagi itu ekimosis atau bahkan ada epistaksis itu perdarahan di hidung, ya. Nah, perdarahan di gusi, nah, terus perdarahan dari saluran cerna hematemesis, ya. Kalau darah segar dan melena kalau dia darahnya bercampur dengan asam lambung jadi hitam dia. Nah, ini semua disebabkan oleh adanya kenaikan daripada fragilitas dari vaskuler sehingga akan terjadi vaskulopati dan trombositopeni. Nah, bagaimana terjadi trombositopeni, ya? Jadi berkurangnya trombosit di darah, ya. Ini disebabkan oleh masuknya virus dengue, ya, sehingga fungsi megakariosit itu akan terganggu. Megakariosit itu
adalah sel yang membentuk trombosit di dalam sumsum tulang, ya. Nah, banyak trombosit yang rusak ini itu berinteraksi virus dalam sirkulasi. Jadi trombositnya itu hancur dia dengan adanya virus ini. Jadi di dalam pembuluh darah, dalam komponen darah itu, jadi ada eritrosit, ada trombosit, ada leukosit. Nah, jadi pada saat demam berdarah ini trombositnya itu rusak, ya, karena diserang oleh virus ini, ya. Nah, sehingga terjadilah kompleks antigen antibodi virus dengue. Nah, sehingga terjadi agregasi trombosit, ya. Jadi ada perlengketan dari trombosit itu bersatu gitu, sehingga tidak efektif lagi trombosit untuk mencegah terjadi perdarahan, ya. Nah, trombosit ini dalam tubuh itu sangat berfungsi untuk faktor-faktor pembekuan, ya. Di samping nanti ada vitamin K-nya, ya, trombosit, terus fibrin juga itu. Jadi salah satunya trombosit akan kalau turun maka akan terjadi mudah perdarahan. Nah, jadi trombosit ini agregasinya terjadi menempel pada pembuluh darah, tapi tidak efektif. Nah, bagaimana secara umum penata laksananya? Tentu kalau pasien sudah kita diagnosis sebagai demam berdarah dengue, maka dia harus gizinya harus baik, ya. Harus dia diet tinggi kalori, tinggi protein, ya. Nah, jadi kalau kita sekarang udah ada kolaborasi antara tim gizi dengan tim medisnya, ya. Jadi bagaimana pengelolaan makanan yang baik itu kita serahkan kepada bagian tenaga gizi, baik dokternya ataupun penata gizinya. Kemudian yang paling penting juga adalah pemberian cairan, ya, kristaloid. Ini pemberian cairan infus, ya. Nanti akan saya perlihatkan apakah semua pasien-pasien dengan demam berdarah dengue itu harus diinfus, ya. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian kadang kita harus memberikan kortikosteroid. Nah, pada saat terjadi shock atau dengue shock syndrome, maka selain cairan kristaloid yang sudah diberikan, kita perlu cairan koloid. Cairan koloid itu adalah cairan dengan berat molekul yang lebih tinggi dibanding dengan kristaloid. Jadi dia lebih kental lah cairannya, ya. Jadi fungsinya itu kalau diberikan di pembuluh darah dia akan menarik cairan dari ekstravaskuler ke intravaskuler. Nah, terus kemudian kalau kadang kita harus berikan transfusi trombosit tok saja. Jadi transfusi itu kalau darah lengkap itu whole blood, ya. Itu ada trombositnya, ada eritrositnya, ada leukositnya satuan. Jadi nggak dibuang. Nah, kalau transfusi trombosit saja itu akan disaring, ya. Disaring dengan alat, ya, sehingga waktu masuk itu dalam bentuk trombosit saja, ya. Tetap itu darahnya itu dari di kantong darahnya lebih sedikit jumlah daripada volumenya, ya. Nah, itu kriterianya untuk kita lakukan transfusi trombosit. Kalau trombosit pasien itu yang demam berdarah itu adalah kurang dari 20.000, ya, ingat, ya, yang normalnya itu adalah 150.000 sampai 450.000, atau walaupun dia di bawah 50.000 tapi ada perdarahan yang spontan. Jadi misalkan perdarahan di gusi, terus kemudian perdarahan saluran cerna atau perdarahan kulit yang luas. Nah, jadi kadang kita perlu juga multivitamin, kemudian juga kita perlukan imunomodulator. Nah, ini adalah penuntun atau guideline untuk demam berdarah. Mungkin agak kecil, jadi kalau kalian lihat itu mudah-mudahan laptop kalian besar-besar semua, jadi bisa dilihat dan mata kalian masih terang-terang, ya. Nah, jadi begini, kalau pasien, jadi pertama ada penilaian. Nah, jadi apakah jadi pasien dengan demam dulu, ya. Jadi harus demam dulu. Pasien kita temukan dengan demam. Nah, terus kita harus tanyakan, apakah dia tinggal atau dia habis berpergian di area, ya, dari area endemis, ya. Karena yang seperti di awal tadi gambar peta Indonesia itu Indonesia itu adalah endemis. Jadi sudah mengenai hampir semua daerah ada
kena demam berdarah, itu endemis ya. Kalau dia pandemi itu seluruh dunia sudah kena ya. Jadi ini endemis dari di satu wilayah negeri itu endemis. Nah, kemudian kita kriteria klinisnya lagi, apakah dari orang demam tadi tambah dengan 2 kriteria, dia mual muntah, ada ruam, nyeri pegalnya seperti yang tadi saya bilang. Terus kemudian adakah positif tes tourniquet atau leukopenia. Nah, jadi kalau tambah 2 dari gejala ini, maka kita masuk cari lagi untuk warning sign. Jadi untuk tanda-tanda yang harus kita lebih perhatikan lagi. Nah, apa itu penilaiannya untuk warning sign-nya? Apakah tadi ya demam ditambah dengan 2 gejala yang di atas, terus kemudian apakah dia nyeri abdomen yang berat atau nyeri tekan? Jadi kalau kita tekan abdomen itu ya apakah abdomen bagian atas, bagian bawah ya, kita jadi menekan itu bukan cuma satu sisi saja, tapi beberapa tempat kita tekan perutnya. Kemudian apakah dia mengalami muntah terus-menerus? Apakah terjadi perdarahan mukosa mulut, ya, mukosa hidung, ya, mukosa mata, mukosa saluran cerna, mukosa di saluran kencing, ya. Kemudian adakah pembesaran hepar? Kemudian ada akumulasi cairan, ya. Terus kemudian apakah pasien sudah mulai mengantuk-mengantuk? Apakah sudah mulai gelisah? Nah, kemudian dicek lagi labnya adalah peningkatan hematokrit yang bersamaan dengan penurunan cepat jumlah trombosit. Kalau tadi ya. Jadi ini warning sign ya. Jadi ini warning sign itu kalau sudah begini itu mulai berbahaya ya. Kalau masih di atas saja tanpa warning sign itu ya mungkin masih derajat 1, derajat 2 saja. Tapi kalau sudah ada warning sign-nya itu sudah masuk di derajat 3 bahkan mungkin derajat 4. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada warning sign? Ya, maka dia kita masukkan di grup A. Itu cukup rawat jalan saja. Nah, nanti ada kriterianya lagi. Ya. Nah, kemudian kalau pasien masuk di warning sign-nya tadi, ya, atau dia ada penyakit penyertanya. Jadi apa? Ya, dia bayi, dia penderita, ya. Ini artinya kalau dia bayi itu masuk juga warning sign untuk yang severe dengue, ya. Jadi kalau bayi ada penyakit demam berdarah, kemudian dia ada warning sign itu kita masukkan itu untuk dengue yang berat, ya. Kemudian juga pasien dengan yang kriteria warning sign dengan diagnosis tadi di atas ditambah, ada dia kencing manis, penyakit jantung bawaan, penyakit paru, penyakit kelainan hati kronik, penyakit hemolitik, gagal ginjal, ya. Nah, itu cukup berat. Maka kita masukkan di grup B. Maka harus pasien kalau kita temukan begini harus dirawat nginap, ya. Nah, jadi grup B itu dirawat nginap. Nah, bagaimana dengan kalau pasien dengan kondisi mulai dengan kebocoran plasma, ya, dengan shock, ya, terus kemudian dengan pernapasan yang sudah sesak napas, distres, ya, dan terjadi perdarahan yang berat, kegagalan organ berat, maka itu masuk, itu sudah di dengue shock syndrome. Jadi masuk di grup C dan itu sangat harus rawat inap, bahkan harus masuk di perawatan khusus di ICU, ya, intensive care unit. Ya, ini guideline ya, jadi dikeluarkan oleh WHO tahun 2009 ya. Jadi sampai sekarang masih digunakan ya. Jadi penilaian, terus kemudian klasifikasi, kemudian tata laksananya. Jadi tata laksananya apakah dia rawat jalan, rawat inap yang dengan pemantauan, terus rawat inap dengan lebih intensif lagi. Nah, jadi guideline CDC ini dari yang tadi ini, yang dari guideline ini kemudian ada dipecah lagi, itu ini untuk melihat saja bahwa ini terlalu kecil. Nanti ada lebih besar saya lihatkan lagi bagaimana kriteria rawat jalan yang grup A, rawat inap grup B, rawat inap grup C. Nah, tata laksana grup A, rawat jalan ya. Jadi kalau kita temukan pasien dengan yang tadi, jadi ada demam ditambah dengan 2 gejala tadi, sakit kepala, terus mual, terus sakit ke tulang, sakit badan ya. Nah, periksa darah rutin setiap hari ya. Apa yang diperiksa ya? Jadi diperiksa adalah hematokritnya ya. Jadi 2 saja, hematokrit dengan platelet itu trombosit.
Kalau dia terjadi peningkatan hematokrit dan penurunan trombosit, itu berarti belum ada perbaikan, ya. Itu grup A. Nah, itu kalau dia cenderung menurun, maka itu kita sarankan untuk dirawat nginap. Jadi orang rawat jalan itu bukan berarti setelah dia pulang habis itu udah dikasih obat saja paracetamol, suruh minum banyak, tapi tanpa pemantauannya. Nah, itu kalau bisa memang harus datang lagi, cek lagi. Nah, kalau terjadi penurunan dari trombosit atau peningkatan dari hematokrit, maka dia harus masuk ke rumah sakit. Nah, untuk mencegah dehidrasi kita anjurkan adalah minum, ya. Nah, jadi awasi, ya. Jadi yang mesti dilihat itu jumlah urinnya, mulut keringnya, mata cekungnya, jangan sampai sudah dehidrasi, jadi minumnya kurang, ya. Atau heart rate-nya itu denyut jantungnya itu lebih dari 100 kali per menit. Normal denyut jantung itu adalah 60 sampai 100 kali per menit. Kalau sudah lebih dari 100 per menit berarti kita harus curiga jangan sampai ini dehidrasi, ya. Jadi kita awasi. Anjuran minumnya ya sekitar 1,5 sampai 2,5 liter gitu ya. Jadi setiap habis makan itu harus minum itu 2 gelas sampai 3 gelas itu, ya, air minum, ya. Kemudian jumlah kencingnya juga mesti kita awasi, ya. Jadi jumlah kencingnya itu, ya, kalau dia kurang dari sudah 500 cc, ya, per 24 jam, ya, kalau ditampung itu, ya, itu berarti sudah kurang, yaitu oligouri. Nah, baiknya itu adalah di atas 1000 sampai 1500 cc per 24 jam. Jadi kalau orang dirawat jalan nanti suruh tampung aja di nanti tampung ya kencingnya, coba berapa kencingnya 24 jam itu. Jadi kalau saya selalu biasakan botol aqua yang besar itu yang 1500 cc itu dipotong atasnya. Nah, jadi orang disuruh kencing di situ ditampung, ya. Nah, jangan dibuang. Nanti kalau setelah mulai dari jam 7 pagi sampai 7 pagi besoknya dihitung berapa cc di jumlahnya, ya. Nah, kemudian kalau dia demam maka kita turunkan memberikan obat penurun panas bisa dengan paracetamol atau acetaminophen, ya. Jadi katanya jangan berikan ibuprofen, ya, dan obat yang mengandung aspirin karena dia akan bisa, karena trombosit pada orang demam berdarah itu rendah, itu bisa menyebabkan perdarahan di saluran cerna. Nah, kemudian kita harus tanda-tanda warning sign tadi, ya, seperti nyeri perut hebat, perdarahan hidung, perdarahan saluran cerna, terus kemudian juga apakah dia sudah mulai mengantuk-mengantuk dan sesak nafas. Nah, kemudian tata laksana bagaimana dengan grup D yang rawat nginap, ya, tapi dengan rawat nginap dengan pemantauan yang ringan, ya. Nah, tetap periksa darah rutin setiap hari. Tadi hematokrit dicek lagi, kemudian trombosit dicek lagi tiap hari, ya. Kemudian obat turun panas diberikan, dan kemudian tetap awasi tanda-tanda warning sign tadi, dan tanda-tanda vital dicek setiap 4 sampai 6 jam, ya. Nah, untuk cegah dehidrasi kita berikan intake oral yang adekuat, tetap suruh minum banyak, nah. Jadi bukan berarti nanti kalau pasien diinfus itu enggak usah minum karena ada infusnya, ya, tidak. Kecuali kalau dia pasien dengan penyakit jantung seperti heart failure atau gagal jantung, itu memang kita harus batasi. Nah, kemudian intake oral itu kalau dia intake oralnya atau minumnya tidak adekuat, ya, maka kita berikan cairan pertama kristaloid, ya, seperti cairan NaCl, ya, atau ringer laktat, ya, normal salin atau dengan ringer laktat, ya. Nah, itu diberikan pertama, ya, itu kalau yang untuk grup B ini 5 sampai 7 cc per kilogram berat badan per jam, ya. Jadi kalau pasiennya yang beratnya sekitar 50, berarti antara 250 sampai 350 cc per jam, ya. Jadi kira-kira itu 1 gelas air lah kalau untuk patokannya. 1 jamnya, ya. Itu diberikan 1-2 jam, ya. Jadi sampai 2 jam berarti bisa sampai 500 sampai 700 cc dalam 2 jam. Kemudian dilanjutkan, ya. Nah, jadi tidak terus itu. Jadi memang harus dipantau baik-baik. Itu 2 jam pertama itu 5 sampai 7 cc saja. Kemudian 2 sampai 4 jam berikutnya itu dengan
3, jadi diturunkan sedikit ya. Nah, itu ditakutkan jangan sampai overload tadi ya. Kalau terjadi overload itu jantung akan mempunyai beban yang berat sehingga bisa terjadi udem paru ya. Jadi orang sesak napas karena terjadi overload di jantung sehingga cairan masuk di paru-paru. Nah, itu sekitar 3 sampai 5 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi sampai 4 jam ya. Jadi sekitar 2 jam berikutnya, jadi 2 jam pertama itu 57 cc, 2 jam berikutnya 3 sampai 5 cc per kilogram berat badan. Setelah itu, periksa lagi hematokrit dan evaluasi klinisnya, apakah dia ada demam, masih itu ada pendarahan yang lain, itu mesti dilihat lagi. Nah, kalau dia perbaikan klinis, ada perbaikan klinis, ya, KU-nya keadaan umumnya stabil, hematokritnya tidak meningkat, ya. Nah, lanjut cairan diturunkan lagi, ya. Nah, 2 sampai 3 cc per kilogram berat badan selama 24 sampai ya 2 sampai 4 jam lagi, sekitar 4 jam lah ya. Nah, itu diturunkan. Jadi memang tidak boleh itu pasien dengan demam berdarah habis diinfus udah hitung tetesannya sekitar 28 tetes katanya. Udah terus-terus saja sampai pagi begitu ya. Nah, enggak di nanti pas besok paginya dengan misalkan sudah pertama dengan 5 sampai 7 cc, besok paginya orang usah sesak nafas. Jadi sesak nafasnya karena terjadi overload tadi. Kemudian kalau perbaikan klinisnya tidak ada, ya keadaan memburuk, hematokritnya meningkat, maka cairan harus ditingkatkan ya menjadi sampai 10 cc per kilogram berat badan ya. Selama 1-2 jam dilanjutkan pemeriksaan hematokrit dan evaluasi klinis lagi. Nah, bagaimana dengan kalau grup C yang tadi tanda-tanda warning ya, warning sign-nya itu lebih banyak ya, terjadi perdarahan ya. Nah, tapi masih terjadi terkompensasi ya. Shocknya itu masih terkompensasi. Jadi belum jatuh pada dengue shock syndrome ya. Nah, tetap awasi tanda-tanda vital lebih ketat lagi setiap 1 sampai 2 jam. Kalau tadi antara 4 sampai 6 jam waktu yang grup B, ini tanda-tanda vitalnya diawasi 1 sampai 2 jam. Terus kemudian kita harus mencegah jangan sampai dia yang shock yang decompensated ya, yang tidak terkompensasi. Nah, kita memberikan ya kalau terjadi hematokrit yang meningkat tetap kristaloid dulu ya. Jadi normal salin atau NaCl 0,9% atau dengan menggunakan ringer laktat ya dengan cairan lebih banyak yaitu 10 sampai 20 cc per kilogram berat badan selama 1 jam ya. Jadi agak ngecor ini cairan diberikan ya. Nah, cuman kembali lagi kalau memberikan cairan cepat begini, kita harus perhatikan jangan sampai sudah ada udem paru. Jadi kalau nanti kalian sudah belajar di klinik itu akan bisa mendengar bunyi daripada paru itu di basal paru itu tidak ada bunyi ronki bilateral di basal paru. Nah, kemudian juga hematokritnya apakah dia kalau turun hematokritnya ya, kalau tadi hematokritnya meningkat maka kita berikan saja kristaloid. Kalau hematokritnya turun ya, maka kita harus berikan transfusi ya, transfusi darah ya. Itu transfusinya dengan kecepatan itu 5 sampai 10 cc per kilogram berat badan packed red cell ya. Itu packed red cell itu sel darah merah saja ya atau sel trombosit saja ya. Nah, kalau kita nggak bisa pisahkan transfusi untuk memberikan trombosit saja, maka kita bisa kalau alat nggak ada dan tidak bisa didapatkan itu trombosit tok saja, maka kita bisa berikan darah lengkap atau whole blood ya dengan kecepatan 10 sampai 20 cc per kilogram berat badan. Nah, kalau dia perbaikan ada klinis membaik ya, hematokritnya mulai meningkat, maka kurangi cairan menjadi 7 sampai 10 cc ya. 1-2 jam dan bila perbaikan berlanjut kembali ke grup B tadi. Jadi setelah 7-10 cc kita berikan lagi 5 sampai 7 cc per kilogram berat badan ya selama 2 sampai 4 jam. Nah, tapi kalau belum ada perbaikan klinik, maka evaluasi ulang hematokrit dan ulangi tata laksana grup C ya. Jadi kalau trombositnya menurun terus kemudian hematokritnya menurun ya, berarti sudah ada kebocoran plasma dan terjadi perdarahan di dalam tubuh ya. Kita harus transfusi baik packed red cell ataupun dengan menggunakan whole blood. Nah, kalau sudah terjadi shock ya, bagaimana yang harus kita lakukan?
Nah, ini lebih ketat lagi. Jadi awasi tanda-tanda vital itu setiap 1 jam. Ya, kalau tadi 1 sampai 2 jam untuk yang B, yang C yang terkompensasi, kemudian yang B itu antara 2 sampai 4 jam, sedangkan yang grup A itu yang rawat jalan itu kira-kira 4 sampai 6 jam kita anukan. Kalau perlu dirawat dia. Nah, atasi shock ya dengan tetap kristaloid dengan normal salin atau NaCl 0,9% atau dengan ringer laktat ya dengan 10 sampai 10 cc per kilo berat badan per jam dalam 15 menit. Kalau tadi yang grup C yang terkompensasi itu dalam 1 jam. Kalau ini dalam 15 menit, jadi lebih cor lagi ya. Cairan itu dipercepat infusnya. Nah, kemudian kalau ada perbaikan klinis maka kembali dikurangi lagi ya. 10 cc per kilo berat badan selama 1 jam. Dan bila perbaikan klinis berlanjut maka kembali ke grup B. Jadi diturunkan lagi. Jadi 5 sampai 7 cc per kilo berat badan, kemudian diturunkan lagi 3 sampai 5 cc per kilogram berat badan ya. Nah, bila belum ada perbaikan dan hemodinamik tidak stabil ya, tanda-tandanya itu hematokrit meningkat ya, maka kita berikan ya cairan itu lebih cepat lagi ya. Nah, 10 sampai 20 cc per kilogram selama 30 menit. Bila perbaikan berlanjut, kurangi cairan lagi kembali ya. Bila perbaikan berlanjut lagi kembali kita laksanakan. Kalau kalau hematokrit meningkat, kalau hematokritnya turun maka kita transfusi lagi ya. Nah, dengan kecepatan yang seperti yang tadi 5 sampai 10 cc per kilogram berat badan untuk packed red cell atau trombosit konsentrat atau 10 sampai 20 cc per kilogram berat badan untuk whole blood atau darah lengkap. Nah, kalau belum ada perbaikan lagi, memburuk, evaluasi hematokrit dan ulangi tata laksana grup C ya. Nah, ini upaya. Jadi kadang-kadang juga orang sudah di tata laksana sampai grup C yang untuk yang shock hipotensi tidak berhasil juga, berarti memang kita gagal untuk menolong ini pasien. Dan 1% daripada pasien-pasien demam berdarah itu akan tidak tertolong dan menyebabkan kematian. Oke, sampai di sini materi saya yang saya bawakan tentang demam berdarah dengue, baik gejala klinis, bagaimana diagnosis, kemudian bagaimana penanganan cairannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan Wak Ode Nurhalisa diambil alih. Baik dokter, mohon izin masuk, saya ambil alih tabu dokter. Baik, terima kasih kepada pemateri Dr. Anida Murat atas ilmu yang telah disampaikan. Seperti yang telah disampaikan oleh beliau bahwa demam berdarah denggi atau DBD adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh adanya gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini sangat identik dengan musim hujan dikarenakan banyaknya tempat yang berpotensi tergenang air yang menyebabkan pertumbuhan nyamuk akan sangat mudah dan berkembang biak dengan baik. Baik dokter, baiklah selanjutnya yaitu sesi post-test. Untuk sesi ini dikerjakan dalam waktu 5 menit, diharapkan bagi peserta. Nggak ada pertanyaan kah? Tapi dokter setelah dilakukannya post-test dok, baru akan dilakukan diskusi tapi dokter. Tapi dokter, terima kasih banyak dokter. Baik, selanjutnya itu sesi post-test. Untuk link soal yang akan dikerjakan akan dikirimkan di room Zoom dan grup WhatsApp. Baik, untuk pengerjaan soalnya bisa dimulai dari sekarang.
Baik, waktu pengerjaan soal sisa 1 menit. Baik, waktu pengerjaan sisa 30 detik, dimohon untuk mengirimkan jawabannya sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman. Waktu mengerjakan soalnya telah habis, selanjutnya yaitu sesi diskusi. Untuk sesi diskusi, saya persilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa sekiranya raise hand ataupun uh, mengetik pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Langsung aja suruh ngomong supaya berani ngomong. Nggak usah pakai kolom chat. Tapi dokter, ya dok, baik dokter. Hmm. Baik, bagi peserta yang ingin bertanya, sekiranya bisa raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Ayo, mana? Mahasiswa Univos, ayo ngomong. Baik, kepada saudari Kadek, dipersilahkan. Pak Dokter, sebelumnya perkenalkan saya Nika Lestari Dokter dari Fakultas Siswa. Tapi dokter di sini sama di sini bertanya dok. Sebelumnya dokter sempat membahas sedikit dok mengenai nyamuk Wolbachia dok. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah teknologi ini memiliki efek samping yang berbahaya bagi lingkungan maupun manusia dokter? Coba Lisa ulangi karena agak bergetar suaranya di sini. Pertanyaannya? Tabe, saudari Kadek, apakah bisa diulangi pertanyaannya, Kadek? Nah, Tapi dokter, sebelumnya dokter sempat membahas sedikit mengenai nyamuk Wolbachia dok. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya dok, oh, apakah teknologi nyamuk Wolbachia ini memiliki efek samping yang berbahaya dok bagi lingkungan maupun manusia dok? Karena saat ini sedang booming-boomingnya dok mengenai teknologi nyamuk Wolbachia ini ya, dokter. ya, ya. Itu riset panjang itu di Jogja ya. Jadi UGM yang menginisiasi dan itu sudah kalau sudah riset itu dengan berbasis bukti itu ya memang untuk jangka panjang sekali memang belum belum ada risetnya tapi dengan riset yang sudah bisa dipastikan itu terbukti ya itu tidak ada bahayanya pada 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 lingkungan dan pada manusia ya. Kalau riset yang ada berbahaya tentu tidak akan luaskan. Jadi pilot proyeknya itu adalah di Jogja, kemudian disebarkan ke kalau nggak salah ke daerah NTT, terus kemudian daerah apa lagi, Pak? Eh, daerah Sukabumi kalau nggak salah, ya, Wolbachia. Nah, ya itu ada beberapa daerah ya di Indonesia disebarkan, ya, gitu. Jadi sampai sekarang artinya itu tidak berbahaya, ya, sudah. Ya, begitu Kadek ya.
Dokter, ya dok ya. Terima kasih banyak Di, dok. di Bali juga, kan dia orang Bali ya? Tapi dok, iya dok. Ya. Mungkin di Bali juga disebar juga itu anunya. Ya, ya pertanyaan lain. Baik, terima kasih kepada Saudari Kadek. Selanjutnya kepada Saudari Hairunisa, dipersilahkan. Baik, memperkenalkan nama saya Nisa Mana Fatimah. foto kamu kasih keluar, jangan cuma ngomong aja. Kasih Oh, keluar. iya. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Hairunisa Fatimah. Saya dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Oh, dari Iya. Surakarta ini. Iya. Saya kira anak Unibo semua, bukan ya? Iya. Ya udah, silakan. Saya mau bertanya, jika terkena demam berdarah dan beberapa gejala telah diderita oleh penderitanya, tetapi dia belum dibawa ke rumah sakit karena kurangnya kepercayaan atau misalnya pada masyarakat yang masih terbelakang atau kayak masyarakat yang adatnya itu kayak masih menjunjung tinggi adat gitu. Terus dia nggak percaya dokter, dia nggak percaya pada dokter. Itu bisa sembuh dengan obat-obat tradisional atau bagaimana dok? Mohon penjelasan. Iya. Kalau Surakarta kan kota ya, jadi atau mungkin masih ada orang percaya kah? Percaya dukun-dukun sana. Waktu itu saya ada pergi praktek klinik ya, kebetulan di agak pedalaman gitu dokter. Oke, ya. Iya. Kalau masih ada di Surakarta itu rugi dong karena wapresnya itu kan dari Surakarta ya. Iya. Nah, jadi begini. Anissa ya. Iya. Nah, jadi pertama kalau ada kejadian begitu itu masalah edukasi daripada tim tenaga kesehatan setempat yang mesti mengubah itu pola pikirnya ya. Nah, jadi daerah mana itu? Daerah yang masih kayak pedalaman gitu. Di mana waktu itu saya agak daerah agak kota tapi di dalamnya. Di desa, namanya agak susah dok, soalnya bahasa Jawa. Iya udah ya. Nah, jadi pertama itu tanggung jawab daripada puskesmas setempat ya. Kan program puskesmas tuh ada preventif, promotif ya. Terus kemudian kuratif dan rehabilitatif. Nah, jadi promotifnya itu yang mesti disebarluaskan ya. Jadi promotif itu promosi, jadi untuk memperkenalkan atau edukasi pada masyarakat ya. Demam berdarah itu adalah ini, harusnya ini ya. Nah, itu pertama ya. Nah, kemudian kalau memang dia mati-matian nggak mau juga ya. Nah, kalau dia masih yang kembali kita kriteria tadi A ya, dengan demam dengan gejala yang ringan, ya sakit kepala saja, belum ada tanda-tanda pendarahan, ya udah kasih minum air saja, toh? Ya, mau air kelapa kah, toh? Air minum biasa kah, toh? Atau air jus-jus ya kan, kalau sekarang tuh yang kan jus yang dia suka ya, itu silakan kasih minum aja ya. Yang penting kan demam berdarah itu kan terjadi pengentalan, jadi hemokonsentrasi ya, pengentalan daripada darah di pembuluh darah karena terjadinya kebocoran. Jadi cairan plasma di dalam pembuluh darah itu keluar ya, keluar daripada pembuluh darah sehingga terjadi hemokonsentrasi. Trombositnya jadi rendah karena kerusakan oleh virus itu, hematokrit akan meningkat ya. Nah, itu perlu pengenceran daripada darah dalam pembuluh darah itu ya. Jadi suruh minum banyak ya. Nah apapun cairannya ya, asal jangan minum Coca-Cola atau Sprite ya. Yang penting air putih atau jus itu ya. Air kelapa juga boleh gitu anunya ya. Nah, sembari kita tetap edukasi. Kalau sudah terjadi pendarahan, nah itu juga harus kita edukasikan bahwa kalau tadi pendarahan nanti terjadi disebut itu nanti orang sudah tekanan darah turun bilang gitu, itu nggak bisa ditolong lagi ya. Kalau nggak usah dibilang nanti terjadi dengue shock syndrome, orang kampung malah ngerti itu disebut DSS ya. Yang penting nanti tekanan darahnya
akan turun sehingga susah dipasang infus, nggak bisa lagi gitu ya. Nah, jadi intinya adalah edukasi pada masyarakat itu. Ya, terima kasih dokter. Ya, ngono toh ya. Wes. Terima kasih kepada Saudara Hairunisa. Selanjutnya kepada Kak Brahma dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Selamat malam dokter, saya ucapkan sebelumnya dok. Terima kasih dokter untuk pembawaan materinya yang sangat luar biasa malam ini. Di sini dokter, saya ingin bertanya dokter mengenai serotip. Jadi tadi sudah dokter sebutkan beberapa jenis serotip dari DBD itu sendiri, di mana ada DEN1 hingga DEN4. Nah, pertanyaan saya dokter, apakah pada setiap serotip DBD ini nantinya itu akan memiliki gejala klinis tertentu dokter, serta respon yang berbeda pada setiap jenisnya dokter? Serta kemudian apakah terdapat serotip tertentu yang lebih berbahaya dari keempat serotip yang ada dokter? Tapi dokter, mohon penjelasannya dok. Iya, betul. Jadi untuk gejalanya serotip DEN1 sampai 4 itu gejalanya nggak ada bedanya, sama aja ya. Nah, masalah daripada yang mana yang paling berbahaya itu juga nggak ada bedanya. Tergantung pada virulensi dari viremianya itu. Makin banyak itu dia virusnya itu dalam tubuh ya. Terus kemudian imunitas kita yang rendah ya, itu yang menjadi faktor penentu. Jadi bukan strain atau serotip daripada DEN1, 2, 3, 4 itu yang mana yang berbahaya enggak, tapi jumlah daripada virus itu dalam tubuh dan daya tahan tubuh yang lemah itu yang bikin berbahaya. Begitu, Bama. Oke? Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya dokter. Ya. Yang lagi? Terima kasih kepada Kak Brahma. Disampaikan kepada para peserta yang ingin bertanya, dimohon raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Ya, sampai jam 10 ya, Lisa ya. Tapi dokter, iya dok, baik dokter. Sekali lagi, oke baik, kepada saudara Radit, dipersilahkan. Ya. Baik dok, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nur Aditya dari Universitas Bosowa. Mau bertanya dok, mengenai misalnya seperti tadi sesuai dengan yang kita bahas itu, demam berdarah itu ciri-ciri yang pertama pasti demam sebelumnya. Ya. Tapi misalnya ada dalam suatu kasus dia demam berdarah, dia dikatakan demam berdarah tapi dia tidak pernah mengalami demam sebelumnya. Bagaimana tanggapan tak itu dok? Bukan demam berdarah. Ya, kalau ada kelainan dari trombosit, penyebab turunnya trombosit itu bukan hanya demam berdarah. Ya, ada nanti kalau kalian pelajari di hematologi ada yang ITP, idiopatik trombosita purpura, ya. Itu juga ada perdarahan juga, ya. Trombositnya rendah juga, ya. Nah, itu yang mesti dianukan. Terus atau ada pasien dengan daya tahan tubuh menurun dengan imunokompromis, ya. Seperti HIV, itu trombositnya juga rendah juga, ya. Nah, jadi jadi namanya juga demam berdarah, harus ada demam dulu dong, ya. Sama juga nanti kalau kalian pelajari tentang demam tifoid, harus demam dulu, ya. Jangan nanti periksa serologisnya, widalnya itu dia 320 tapi nggak ada demam, jangan, ya. Nah, itu jangan langsung oh ini demam berdarah, demam tifoid ini. Sama juga demam berdarah, ya. Dan perdarahan juga itu juga banyak, bisa leukemia orang, ya. Bisa anemia aplastik juga bisa perdarahan, ya. Jadi harus namanya kalau nggak pakai demam dulu, nggak usah kita sebut demam berdarah. Berdarah saja gitu. Ya, jadi salah. Nah, jadi harus pakai demam berdarah. Demam ya. Ya, gitu Radit ya. Iya dok. Sebelumnya dok, ini sebenarnya kejadian juga kemarin sama keluarga. Ya. Dia pas dibawa ke rumah sakit. Tidak demam. Kayak dia bilang tidak demam, tapi dokter di sana bilang dia dikategorikan demam berdarah dok. Iya, jadi begini, ada yang disebut subfebril namanya, ya. Dia tidak panas di atas 37,8. Jadi dikatakan demam itu adalah di atas suhu 37,8.
Nah, dia mungkin rasa cuma 37,2, 37,5 ya. Itu subfebril namanya. Ya. Nah, jadi apa yang dirasakan pasien dengan apa yang diperiksa oleh dokter ya, itu bisa subjektif ya. Jadi dia merasa tidak demam karena mungkin dia udah biasa dengan suhu-suhu sekian ya. Nah, tapi dokter periksanya ini demam ini. Nah, makanya demam berdarah disebut ya. Begitu Radit. Ya, jadi ada namanya suhu subfebril ya. Nah, jadi di rumah mungkin ini keluarga tak itu ya, itu dia tidak merasa demam. Nah, karena udah biasa jadi begini. Saya kan coba ada orang yang di dalam satu ruangan dia bilang, kenapa panas sekali di ruangan? Ada yang juga bilang, tidak sih biasa-biasa saja. Gitu ya. Jadi tergantung dari respon daripada sensor daripada suhu tubuhnya itu ya. Dia merasa demam atau tidak gitu ya. Tapi kan ada juga orang yang demam terus dia nggak merasa demam, cuma dingin dia bilang. Tapi pas kita pegang kepalanya, panas ini gitu. Gitu. Oke Radit? Iya dok. Ada lagi? Baik, terima kasih kepada Ya, saudara masih 4 menit lagi. Dokter, mungkin untuk sesi diskusinya telah selesai. Oke. Demikianlah untuk sesi diskusinya. Terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebutlah kita dapat lebih mengetahui banyak ilmu tambahan dari demam berdarah atau DBD. Baik dokter, selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat dan plakat dokter. Dimohon untuk kesediaan dokter, untuk kami memberikan sebuah apresiasi dok atas kesempatan dokter untuk telah memberikan ilmunya dokter. Ya, makasih ya. Baik, selanjutnya itu sesi dokumentasi. Dimohon kepada para peserta untuk menyalakan kameranya dan dalam hitungan 1, 2, 3 akan dilakukan dokumentasi. Terima kasih. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, sekali lagi dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan dokumentasi yang kedua, dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Mana ini ketua BEM-nya, Kak? Halo? Lisa? Tabe dokter, iya dok. Ketua BEM-nya mana ini? Tabe dokter. Nggak ada ketua BEM di sini? Dok. Nggak ada ketua BEM-nya di sini? Tapi dok, untuk saat ini untuk Herjelita sedang ada kendala dokter. Mungkin untuk itu saya mengecek dok selaku Menteri Pemprov ya dok. Oh ya. Ya udah. Oke, selesai? Tabe dokter, iya dokter. Ya, saya live ya. Tabe dokter, selanjutnya yaitu dokumentasi bersama dokter. Tabe dokter untuk kesediaan waktu. Nanti Tabe sudah. dokter, iya dok. Baik, dimohon kepada kakak-kakak dan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya, akan dilakukan dokumentasi keseluruhan. Terima kasih. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, dimohon untuk menyalakan kameranya. Dalam hitungan 1, 2, 3 akan dilakukan dokumentasi. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik dokter, setelah selesai dokter, terima kasih banyak dokter atas kesempatannya dok. Terima kasih banyak dokter.